Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Sambil menikmati suasana pagi hari yang cerah ini di hari Minggu guys, saya mau riding santai. Cuman ini agak ngebut karena jalanan di Jakarta lagi kosong ya guys. Sambil kita ngetes gimana tenaga motor CB 150R Street Fire ini guys. Sekalian saya juga mau share ke teman-teman apa sih kelebihan dari motor Honda CB 150R ini guys. Ya, motor saya ini CB 150R keluaran tahun 2016. Jadi di tahun ini 2024 kurang lebih motor saya sudah berusia 6 tahun guys. Tapi setelah 6 tahun itu apa sih kelebihan yang membuat saya begitu senang dengan motor ini? Bukan hanya motor yang saya rawat seperti ya pasangan sendiri. Namanya si Jalu ini guys, si Jalu. Si Jalu juga saya senengin karena ada kurang lebih 5 hal dari motor CB 150R yang bisa dijadikan kelebihan seperti itu. Dan apa saja 5 hal tersebut akan saya bahas satu persatu. Tapi sambil riding santai ini guys. Jadi yang pertama, Honda CB 150R ini cc-nya adalah 150 cc. Dengan tenaga tersebut tentu ini lumayan ya untuk kalian yang emang hobinya agak kenceng bawa motor di kecepatan 70, 80 atau 90 itu masih sangat enak. Bahkan di kecepatan 100 km per jam pun motor ini juga masih sangat stabil guys. Seperti tadi contoh saya tarik gas sedikit lah ya, 90 atau bahkan ini saya coba 100 ya. Motor ini masih sangat stabil. Dan saya pernah bawa motor ini dengan kecepatan maksimal di 126 km per jam. Selebihnya saya sih belum pernah nyoba ya di atas itu. Tapi bagi teman-teman yang punya motor CB 150R juga, berapa sih kecepatan maksimal kalian saat pakai motor ini guys? Tapi ingat, namanya kecepatan tinggi itu berarti resikonya juga tinggi guys. Hati-hati di jalan, utamakan selalu keselamatan karena ada keluarga kita yang menunggu di rumah. Dan motor ini juga masih enak buat dipakai touring untuk ngimbangin motor-motor yang cc-nya jauh lebih besar, yang 250 cc atau bahkan di atasnya. Asal ya kita berani gas aja ya guys. Yang kedua, motor ini cukup stabil guys. Ya, dengan cc 150 cc motor ini saya bandingkan dengan, mohon maaf, katakanlah Yamaha Vixion yang cc-nya juga sama. Ini saya rasa jauh lebih stabil. Entah itu dari struktur kerangkanya atau bahan-bahan yang dipakai. Tapi rasanya motor ini dipakai dengan kecepatan yang lebih tinggi itu sangat stabil dibandingkan dengan Yamaha Vixion. Saya pernah coba keduanya. Jadi kalau saya pakai Yamaha Vixion itu serasanya seperti melayang guys. Kalau udah di atas 70-80 km per jam, Yamaha Vixion itu kalau di jalanan yang lurus dan anginnya kenceng, itu serasa kita ke bawah angin guys. Nah ini motor nih kenapa nih ya, masih merah guys. Hati-hati guys, utamakan keselamatannya guys. Nah itu lagi bahaya nih. Nah balik lagi nih. Jadi motor ini selain stabil karena memang bisa menahan getaran dari motor,
kemudian juga hempasan anginnya juga jauh lebih baik dibandingkan Yamaha Vision. Motor ini juga kalau ngerem ngedadak itu bisa ngurangin sliding ban belakang guys. Itu kerasa banget bedanya dengan Yamaha Vision yang kalau kita kecepatannya tinggi kemudian merem mendadak itu ban belakangnya langsung goyang segoyang-goyang. Saya pernah nyoba, serasa kita mau jatuh. Yang ketiga, motor ini terkenal dengan bahan bakar yang sangat irit guys. Saya udah nyoba, saya pernah ngisi bahan bakar motor ini 100.000 pakai Pertamax dengan rute perjalanan dari Bandung menuju Jakarta yang nggak tahu berapa puluh kilometer itu ya, dan masih saya pakai selama 3 minggu riding santai, cuma dari kosan ke kantor itu masih ada 2 strip guys. Itu masih bisa jalan-jalan ke Bogor. Sangat irit guys. Saya nggak tahu ya 1 banding berapa kilometer per liter, tapi yang jelas ini isi tangkinya kalau maksimal 12 kilometer. Dan kalau misalkan saya isi Pertamax dengan harga 12.500 misalkan ya, kali 12 liter untuk isi tangki secara penuh, berarti saya bayar 150.000, dan 150.000 untuk 3 minggu bahkan bisa sampai 1 bulan perjalanan yang cukup jauh. Itu menurut saya sangat irit guys. Dan berapa sih harga Pertamax di daerah kalian ya? Kalau di sekitar Jakarta ya sekitar 12.400, ada yang 100. Kalau di kalian berapa? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Selanjutnya yang keempat, keunggulan dari motor CB150R ini adalah desainnya yang keren guys. Ya, motor saya ini kelahiran 2016 dan sudah 6 tahun tapi timeless. Atau di tahun 2024 saja motor saya ini masih cukup keren, masih enak dipandang, dan ya nggak malu-maluin kalau kita pakai kan. Apalagi keluaran yang terbaru itu CB150R Streetfire, desainnya jauh lebih keren, tapi mesinnya katanya masih sama. Jadi ya kenapa saya harus ganti, sekedar tampilannya lebih keren kalau mesinnya masih sama ya guys. Sebenarnya karena ngirit aja sih. Tapi jauh lebih keren lagi kalau motor ini tuh dimodif dengan konsep motor ala touring guys, seperti yang kalian lihat di video ini. Tapi kalau kalian pengen lihat gimana full modifan touring motor CB150R si Jalu ini, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya tentang berapa sih modif touring CB150R. Itu lengkap banget, silahkan kalian tonton di video saya yang sebelumnya. Yang kelima, dari keempat hal tadi, tentunya ini yang kelima ini hal yang harus diperhatikan ketika kita mau beli motor. Ya, perawatan motor CB150R ini sangat murah dan juga mudah guys. Kenapa saya harus bilang seperti itu? Karena biaya yang saya keluarkan untuk pakai si Jalu atau CB150R kesayangan saya ini, setiap kali saya servis perjalanan jauh atau misalkan setelah 2.500 km, saya cuma ngeluarin uang sekitar 200 ribuan. Itu pun sudah full service, termasuk dengan ganti oli di gerai-gerai Ahas Honda gitu ya. Dan itu pun kita di setiap daerah kayaknya ada ya
tempat servis bengkel Honda Ahas itu. Nah, tapi saya mau nanya sih sebenarnya, kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini ada yang memang mekanik, sebenarnya kita ganti oli itu apakah harus setiap 2.500 km atau memang setiap 1 bulan atau per setiap 2 bulan misalkan. Ini sampai sekarang pun saya masih belum tahu jawabannya apa guys. Silakan teman-teman yang ngerti motor perawatannya gimana, silakan di komen aja di bawah ya, biar teman-teman yang lain juga bisa tahu sebetulnya mana sih yang jauh lebih tepat gitu. Apakah harus 2.500 km baru ganti oli atau setelah berapa bulan baru ganti oli? Nah, silakan komen di kolom komentar di bawah ya guys, biar ilmu kalian juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, demikianlah beberapa kelebihan dari Honda CB150R ini guys. Tapi namanya juga ciptaan manusia gitu ya. Bahkan ciptaan Tuhan pun memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tentunya motor ini pun juga ada kekurangannya, tapi nanti saya bahas video tentang kekurangan motor 100 CB150R ini di video yang akan datang ya guys. Tapi apapun itu, kita harus tetap bisa menerima kekurangan dan mencintai kelebihannya, biar kita pakai motor ini apapun itu biar lebih enak, nyaman dan bahagia. Seperti itulah kalau kita analogikan dengan manusia, ya namanya manusia juga sama ya guys, pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada kekurangan, ya kapan kita bakal mencintai kelebihannya guys? Silakan kalian analogikan sendiri apa artinya. Demikianlah video kelebihan CB150R ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa dijadikan rekomendasi ya, kalau kalian mau cari motor 150 cc yang enak buat touring atau terutama kalian laki-laki. Nah, motor CB150R itu bisa dijadikan rekomendasi pilihan kalian untuk diambil ya guys. Sekian video kali ini. Bye bye. See you soon on the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe guys.